tidak boleh masuk Islam akhirnya atau masuk agama, semua agama akhirnya tidak bisa konversi agama. Yang kedua, dari unsur ekonomi, saya banyak dapat laporan, menyaksikan, bahkan langsung dari teman yang mualaf dulu ya, punya teman mualaf, kemudian dia masuk Islam, dia orang kaya kan, orang kaya, tapi ketika masuk Islam, ikhlaskan niat, bulatkan tekad untuk lanjutkan estafeta perjuangan. Tak ada waktu untuk berseteru, tak ada ruang untuk bertengkar. Tugas mulia di depan mata, satukan kiadah berjuang untuk menang. Tak ada waktu untuk berseteru, tak ada ruang untuk bertengkar. Tugas mulia di depan mata, satukan kiadah berjuang untuk menang. Impian Anda untuk menunaikan ibadah umroh dan haji kini semakin dekat. Dengan karya Imtax, kami menyediakan layanan terbaik, mulai dari persiapan hingga keberangkatan, dengan fasilitas yang nyaman dan ibadah sesuai dengan sunnah Nabi. Karya Imtax menyelamatkan umat dalam beribadah umroh dan haji. Temukan keberkahan dalam setiap emas. Toko Emas Persatuan Islam, tempat terpercaya untuk perhiasan emas berkualitas dengan harga yang bersahabat. Kami hadir dengan berbagai pilihan perhiasan emas yang elegan dan modern. Toko Emas Persatuan Islam adalah pilihan tepat untuk perhiasan impian Anda. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Ikhwati iman, para pemirsa Persis TV yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita bisa bersilaturahmi kembali dalam kajian Ramadan bersama Persis TV. Dan alhamdulillah kita sudah bersama dengan guru kita semua, Al-Ustadz Dr. Haji Deni Solihuddin MSI. Beliau dari Sekretaris Bidang Dakwah Pimpinan Pusat Persatuan Islam. Para pemirsa yang dirahmati Allah, insya Allah tema yang akan kita bahas pada hari ini adalah urgensi dan dinamika dakwah Mu'alaf Center. Tentu saja ini ada kaitan dengan dakwah Mu'alaf yang juga bagian dari dakwah Persatuan Islam. Pemirsa yang dirahmati Allah, karena sudah ada pemateri di hadapan kita dan temanya juga tadi sudah disebutkan, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dakwah itu jangkauannya sangat luas dan menjadi kewajiban kita bersama sebagai seorang muslim. Dakwah itu ada untuk orang kafir yang jelas-jelas memerangi kepada kita. Ada juga untuk sesama kita, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Dan ada juga dakwah yang ditujukan untuk saudara-saudara kita yang mungkin awalnya non-muslim, tapi mereka sudah diberi hidayah oleh Allah untuk masuk Islam, yang disebut dengan mu'alaf. Nah, bagaimana dakwah ditujukan kepada para mu'alaf? Tentu saja ini ada pembahasan dan pendekatan khusus. Tidak bisa disamakan dengan dakwah kepada saudara kita yang sejak lahir sudah menjadi muslim, ataupun dakwah kepada orang-orang kafir yang sangat benci dan memerangi kita. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan coba bahas bersama dan juga berdiskusi dengan guru kita, yaitu Al-Ustadz Dr. Haji Deni Solihuddin MSI. Untuk
mempersingkat waktu, mungkin kita langsung saja kepada beliau, dipersilahkan. Bang Halis. Baik, terima kasih Ustaz Wandi ya, atas waktunya. Iman rahimakumullah. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa bis sabil faridatan minallah wallahu 'alimun hakim. Ikhwati iman rahimakumullah, puji dan syukur kita panjatkan ke Yang Ghafur. Mudah-mudahan kita semua mendapat maghfirah darinya, dan tentunya kita semua sebagai insan dakwah tidak henti-hentinya senantiasa terus mengajak, menyeru kepada manusia, khususnya pada orang-orang yang memang mereka siap menerima ajaran Islam. Tetapi pada dasarnya dakwah ini ditujukan pada seluruh umat manusia, kafatan linnas. Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala menyeluruh untuk umat manusia. Tapi di antara manusia ada yang menerima, kemudian di antara mereka ada yang menolak. Nah, tetapi satu sisi bahwa dakwah juga terjadi hambatan-hambatan, bahkan ada umat lain juga mengajak. Jadi bukan kita saja yang punya doktrin, punya kewajiban untuk mengajak, umat lain pun ada satu misi yang mengajak mereka untuk masuk ke agamanya. Maka disinilah kita tarik ulur, bahkan menurut Yusuf Qaradawi ini disebut sunnah tadafu. Jadi sunnah pertentangan antara hak dan batil. Satu sisi kita punya doktrin, punya keyakinan bahwa memang kita berada pada hak. Kemudian mereka berada pada kebatilan. Dan tugas kita mengajak umat manusia untuk ada di dalam hak. Tetapi mereka pun sebetulnya sisi mereka bahwa mereka berada dalam kebenaran. Kemudian kita pun dianggap orang sesat oleh mereka. Nah, disinilah disebut sunnah tadafu, dan ini sudah sunnah tadafu ini sunnah pertentangan sampai yaumil kiamat, sampai hari akhir. Nah, di antara yang menjadi bagian tugas kita, sebagaimana di dalam surat At-Taubah ayat 60, bahwa ada yang memang perlu kita perhatikan, yaitu orang-orang yang disebut mu'allaf. Mu'allaf di dalam tafsir yang kita dapati di tafsir Kemenak, ya, ada 3 golongan sebenarnya mu'allaf ini, ya, bahwa yang pertama adalah mu'allaf dari golongan orang-orang kafir, ya, orang kafir yang berpengaruh dan diharapkan masuk Islam, sebagaimana perlakuan Nabi Muhammad SAW kepada Sofwan bin Umayyah, ya, ketika Rasulullah SAW menaklukkan kota Makkah, Fatu Makkah, maka salah satu pernyataan Rasulullah SAW yang tidak terduga saja dari kalangan mereka, barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sofwan, katanya kepada Sofwan bin Umayyah, ya, maka amanlah dia. Kalau nggak salah gitu, betul ya. Nah, maka dengan pernyataan seperti itu, ya, pernyataan dari Rasulullah SAW, maka merasa tersanjunglah Sofwan bin Umayyah. Kemudian dalam riwayat lain juga Rasulullah memberi keamanan kepada Sofwan dengan maksud agar ia dapat merasakan kebaikan agama Islam. Nah, ini dia kan mu'allaf. Jadi yang mu'allaf
hatinya dilunakkan, biar hatinya lunak, biar hatinya tidak membenci terhadap ajaran Islam, sehingga dia menjadi tertarik dengan kebaikan Islam. Nabi pernah memberikan pula kepadanya seekor unta beserta ada yang ada di punggung unta itu, artinya dengan bawaannya ya. Nah, itu kepada dia. Dan sekali lagi dia merasa tersanjung dan merasa kelakuan atau diperlakukan secara ramah, secara baik oleh Islam, sehingga dia menyatakan bahwa Islamlah yang aku cintai, dan dia memang akhirnya jadi pemeluk Islam yang baik. Itu yang pertama. Kemudian golongan orang-orang kafir yang miskin kemudian masuk Islam sampai imannya mantap, itu juga disebut mu'alaf. Nah, untuk memantapkan dan meneguhkan keimanan mereka, Rasulullah SAW memberikan sebagian harta rampasan perang kepada mereka yang masih lemah imannya di kalangan ahli Mekah, meskipun di antara mereka ada yang munafik juga sebetulnya, tapi tetap Rasulullah membagikan. Yang ketiga adalah golongan muslimin yang mendiami daerah perbatasan dengan orang kafir. Mereka ini diberi zakat karena diharapkan kewaspadaan mereka dalam mempertahankan kawasan kaum muslimin dan tidak tergiur, tidak tergoda dengan orang-orang kafir. Dan banyak sebenarnya pendapat mengenai siapa itu mu'alaf, tetapi tentunya mu'alaf di sini juga ada juga yang berpendapat kaum muslimin, dia sudah muslim tetapi Islamnya lemah, tetapi dia kuat dalam arti bisa diandalkan menjadi memperkuat Islam dari segi kekar tubuhnya, misalkan dia jadi berigala misalkan ya. Nah, itu juga bisa dianggap mu'alaf, walaupun nanti tentunya nanti ada hal yang perlu kita diskusikan dari pernyataan saya ini. Selanjutnya ada satu hadis terkait dengan dakwah mu'alaf, yaitu ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'ad. Ini hadis Sahih Bukhari. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, ya. Ada juga diriwayatkan oleh Mu'ad itu sendiri, bahwa ketika lama bahasa Rasulullah SAW, ya, Mu'adan, ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'ad ilal Yaman, kepada Yaman, kemudian Rasul menyatakan, innaka satati qauman, engkau nanti, ya, kata Rasul, akan berhadapan, akan datang pada satu kaum min ahli kitab, dari ahli kitab. Fa idza ji'tahum, apabila engkau datang kepada mereka, fad'uhum ila an yashhadu an la ilaha illallah, maka serulah mereka. Ini ada dakwah kan? Fad'uhum, ajaklah mereka supaya mereka mengucapkan syahadat, mereka supaya mereka mengikrarkan, menyatakan bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada ilah, tidak ada yang disembah, tidak ada yang mereka ingat, mereka gandrungi, itu ilah itu kan, kecuali Allah SWT. Syahadat, pernyataan, pengakuan wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Itu yang pertama. Jadi dakwah kepada kaum mu'alaf, ya. Yang ini mu'alaf satu sisi yaitu mu'alaf ahlul kitab. Ya, tadi ada kafir kan, orang kafir. Kemudian ini juga mu'alaf dari sisi mereka adalah ahlul kitab. Walaupun kalau kita mau menyatakan mereka kafir, bisa saja kafir gitu ya. Kalau kita lihat surat Al-Bayyinah. Tapi kita lihat ini dari sisi ahli kitabnya. Nah, supaya yang satu itu dakwah tauhid. Kalau riwayat lain ibadatullah, ya kan, supaya mereka menyembah pada Allah, gitu ya. Di sini tauhid. Jadi setelah tauhid, kemudian mereka beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Rasul, fa'in hum ta'ulaka. Jika mereka taat, ya, kepada kamu, jadi mereka menerima, bersyahadat. Artinya memang satu sisi kita harus berani juga, ya. Terus berani juga nih, belum ada di kita datang ke gereja, misalkan ya, kan. Itu Rasul kan mengutus Mu'ad, ya, mengutus Mu'ad ke Yaman.
dan Rasul sudah tahu di sana di Yaman itu ada kaum Ahlul Kitab. Nah, oleh Rasul, karena Mu'adz pun orang Yaman ya, Mu'adz itu orang Yaman, ke kaumnya diutus. Kemudian Rasul menyatakan bahwa ajaklah mereka untuk bersahadat. Tentunya ini secara damai ya, secara damai dengan dialog, diskusi. Kemudian kalau mereka mentaati, nah ini, fa'in hum ta'u laka bidzalika fa akhbirhum. Jika mereka taat kepadamu, taat tadi mereka rela mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka beritahukan kepada mereka bahwa annallaha qad farada alaihim khamsa shalawatin. Ya, berarti pokok di kita kan nanti ada masuk rukun Islam ya. Nah, ternyata memang dakwah yang pertama ya sampaikan adalah rukun Islam, syahadat. Kemudian jika mereka taat, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada mereka 5 waktu sholat. Khamsa shalawatin fi kulli yaumin wa lailatin. Jadi satu hari semalam ada 5 waktu kewajiban untuk mengabdi, untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, fa inhum ta'u laka bidzalika. Nah, kalau jadi bertahap ini kelihatannya ya. Jadi syahadat 2 kalimat syahadat dulu, kemudian sholat. Nah, kalaulah mereka taat, mentaati, mereka melakukan sholat, maka beritahukanlah pada mereka apa? Annallaha qad farada alaihim shadaqatan. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan pada mereka sedekah. Dalam ayat-ayat tadi ya, bahwa innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin dan seterusnya. Nah, nanti dari mana sisi apakah ada kontradiktif gitu ya? Di sana kan harus diberi ya, di sini justru harus memberi dipinta gitu kan. Barangkali itu saja Ustaz, jadi ini bukan dimas saja ya saat itu. Baik, terima kasih. Ya. Baik Ustaz, terkait dengan dakwah mu'alaf ini, kita kan sekarang di dunia dakwah banyak kalangan non muslim yang masuk Islam gitu ya, dan bukan hanya di Indonesia saja, tapi juga di Eropa ya, di negara-negara Barat bahkan banyak yang masuk Islam gitu. Tentu saja ini suatu kebanggaan gitu ya buat kita di kalangan umat Islam. Cuman yang perlu ditekankan barangkali sesuai dengan tema kita pada hari ini, sejauh mana urgensi dari dakwah khusus kepada mu'alaf ini. Mungkin tulisan yang pertama. Ya, baik. Jadi dakwah kepada mu'alaf. Jauh-jauh mula Pak Nasir ya, telah mengingatkan bahwa yang akan merongrong dakwah kita yaitu kaum liberalis ya, yang pertama, yang kedua kristenisasi, yang ketiga nasikisme kalau saya 3 itu. Nah, yang terkait yang kedua itu kristenisasi. Ini tarik menarik tadi saya bilang sunnah tadabbur. Mereka satu sisi punya misi ya, kita pun punya misi. Nah, ada mu'alaf di sini siapa? Misalkan dakwah kepada siapa? Ada tadi kita dakwah kaum kita, ada juga dakwah kepada yang tadinya kaum muslimin, gitu ya. Mereka murtad. Murtad dengan apa? Ya dengan satu akidah yang kurang kuat. Yang kedua karena diiming-imingi oleh dengan ya supermi, indomie, hal-hal yang bagi mereka itu memang penting gitu ya. Penting satunya, penting karena untuk kehidupan mereka. Nah, kewajiban kita untuk mengembalikan mereka. Jadi kita cenderung defensif ya kalau gitu kan. Jadi hanya mengembalikan kembali kan, tidak menyerang ya. Istilah apa hanya bertahan gitu ya, defense bertahan. Dipaan lah kalau istilah Pak Nasir itu kan dipaan. Ya, ini harus bertahan tuh. Harusnya apa itu? Hujuman ya. Harusnya hujuman menyerang gitu. Menyerang gitu. Hujuman. Jadi yang tadi urgensinya ya bahwa
dalam penyebaran Islam itu harus berkelanjutan, dan Islam itu memang rahmatan lil alamin, dan kita ditugaskan oleh Allah dan Rasulnya untuk menyebarkan Islam, ya, menyebarkan Islam ke seluruh manusia. Nah ini ternyata ada kaum muslimin yang mereka justru terbawa dengan istilah tadi kristenisasi. Nah untuk mempertahankan itu maka muncullah kita, dan sebenarnya dari kelompok-kelompok lain lebih terdahulu kan, untuk bagaimana mengembalikan kaum muslimin yang telah murtad, ya, murtad kembali kepada ajaran Islam. Nah ini penting bagi kita, khususnya ya umat atau Ikhwan Persatuan Islam. Anggota PESIS, simpatisan PESIS harus konsen, ya, di samping dakwah islahul muslimin, membereskan kaum muslimin, ya. Muslimin itu juga banyak yang melakukan kemusyrikan, mereka melakukan hal-hal yang dilarang, ya. Maka ini pun harus jadi bagian dakwah kita. Baik Ustaz, yang berikutnya terkait dengan kristenisasi dan pemurtadan, ya. Ini salah satu tema dari dakwah mu'alaf, ya, yang menarik, ya. Dan mungkin sejak dulu gitu ya, sejak zaman penjajahan, kristenisasi itu sampai sekarang gitu ya, masih ada gitu, khususnya di daerah-daerah pelosok gitu ya. Nah kira-kira langkah apa saja Ustaz yang perlu kita lakukan gitu ya dalam dakwah mu'alaf, terutama di daerah-daerah yang rawan pemurtadan. Ya, baik. Ya. Jadi untuk pertama, bahwa sisi jamnya kami membentuk bidgar, ya. Jadi ada bidang dakwah, ya, secara umum, kemudian ada bidgar. Nah dulu terkait dengan pemurtadan ini atau mu'alaf ini berada di Ketua Bidgar Pengembangan Dakwah dan Kajian Pemikiran Islam itu dulu. Kemudian sekarang lebih spesifik lagi sebenarnya di bawah. Jadi unik kalau sekarang itu dulu dari AM ke HOS, ya, kan judulnya Pengembangan Dakwah, kan AM, ya, kemudian nanti dirinci, ya, di salah satunya adalah tentang aliran sesat, kemudian tentang mu'alaf center ini. Nah sekarang menurut saya unik juga, ya, penamaannya, yaitu dakwah daerah terpencil, ya. Jadi HOS ke AM nantinya. Jadi ada bidgar dakwah daerah terpencil, tapi di dalamnya ada terkait dengan mu'alaf, ya, dengan mu'alaf itu. Jadi ada Bina Mu'alaf Center. Jadi mempertahankan kaum muslimin dan membina mereka yang tadinya muslim jadi murtad, kemudian dikembalikan lagi, atau yang asalnya non muslim kan, kemudian masuk Islam. Dan setidaknya ada dua orang itu, ya. Jadi muslim, kita garapannya ke sana dulu kan, muslim yang murtad, kemudian kita kembalikan lagi ada yang non muslim dan dia tertarik menjadi muslim. Nah ada untuk di pusat seperti itu, ya, ada bagian-bagiannya. Kemudian ke daerah pun memang hanya bidgar dakwah, ya. Tinggal PW, PD, ya, PC, ranting, PJ gitu, ya. Nah ini bagian dari bidang dakwah secara mikro, tapi secara makro adalah bagian dari jamiah. Jadi jamiah punya kewajiban, ya, untuk dakwah seperti ini. Sekali lagi harus ada perluasan di kita ini. Ada perluasan. Dulu itu kita kan konsen ke urusan bid'ah, TBC, ya. Bid'ah tahayul bid'ah, gitu kan, khurafat, gitu kan. Nah sekarang ada perluasan. Jadi bagaimana kita dakwah ke luar, ya, ke luar. Bahkan bisa dulu terkesan bahwa kita Jawa Barat, maka kita lebih luas lagi, ya, sesuai dengan di tema muktamar itu, ya, tentang transformasi gerakan dakwah. Nah jadi dalam bingkai
NKRI. Jadi mulai ke ini ya Rahmatan lil alamin ke seluruh pelosok gitu. Nah ini harus jadi konsentrasi para birgadawa khususnya, umumnya semua komponen jamiah. Makanya ini jangan diabaikan. Saya mukadimahnya kan dengan surat At-Taubah ayat 60. Maksud saya ini kan masih diabaikan sampai tahun kemarin. Mudah-mudahan tahun sekarang tidak diabaikan, menjadi bagian dari yang berhak menerima zakat. Benar saja. Ya. Jadi kan di PC hanya 4 bagian kalau nggak salah aja. Kita kan 8. Mu'alaf tidak termasuk. Nah, untuk tahun sekarang dan selanjutnya kami berharap bahwa ada bagian untuk mu'alaf. Sehingga nanti dananya bisa ke LAS ya. Dari LAS nanti didistribusikan ke Bina Mu'alaf Center. Karena di kita ada bagian khusus ya tadi bahwa ada BMC ya, Bina Mu'alaf Center yang pada saat ini ketuanya Abah Yamin. Yamin ya. Ya. Jadi untuk mu'alaf ini ya ditangani oleh PC mungkin ya, terus nanti bisa ditembuskan ke pusat gitu. Ya, BMC betul, ya. betul. Jadi nanti sistemnya bisa dari pusat ada, misalnya, sekup pusat ada, kan di luar daerah, apalagi yang tidak ada PW-nya, PD-nya, kan. Nah, tapi ketika ada PC, ya, ada PD, maka itu silakan dikoordinasikan, dibina. Kami hanya bisa melaporkan dapat laporan saja. Nanti ada pembinaan secara khusus oleh PC, misalkan personal. Nah, yang lebih dekat kan orang PC. Nanti juga ketika mau secara keseluruhan, misalkan Mu'alaf Center seluruh Indonesia, kaum Mu'alaf seluruh Indonesia ada 100, misalkan kita undang, ada dibina oleh pusat sekaligus mereka. Jadi nanti bisa bertahap. Ya, gitu. Nah, pemirsa, berarti dakwah Persis ya sekarang sangat luas, bukan hanya ke internal ya, tetapi kita ada garapan yang lebih luas ke para mu'alaf gitu ya. Terus ada juga tadi aliran sesat gitu ya. Ya. Dan itu sudah ada bagian-bagiannya gitu di Persis gitu ya. Ya. Mungkin satu lagi ya, karena ini dakwah kepada mu'alaf ini bukan baru gitu ya. Kira-kira selama ini kendala yang dihadapi seperti apa, Ustaz? Ya, betul. Pertama kendala utama ya perlawanan ya, tanda kutip ya. Jadi memang dari mereka pun tidak diam ya. Ketika kita berdakwah tekan dengan harta, nah mereka pun sama kan bantuannya lebih banyak lagi kan gitu ya. Ya. Ketika kita kemudian dari sisi hukum juga, karena ada anak misalkan yang di bawah umur kan ada aturan-aturan yang tidak bisa kan, orang tua bisa melaporkan kan kalau dia masuk Islam misalkan, atau kalau nanti bisa dilaporkan dipaksa dan sebagainya. Nah, ini memang harus betul-betul ada tim bantuan hukum memang kalau urusan itu. Jadi kita ada tim bantuan hukum. Jadi kalau mereka misalkan menunjukkan bahwa ini anaknya dipaksa atau memang tidak boleh kan misalnya dalam usia-usia tertentu misalkan tidak boleh masuk Islam akhirnya, atau masuk semua agama akhirnya tidak bisa konversi agama. Yang kedua dari unsur ekonomi, saya banyak dapat laporan, menyaksikan bahkan langsung dari teman yang mu'alaf dulu ya, punya teman mu'alaf, kemudian dia masuk Islam, dia orang kaya kan, orang kaya, tapi ketika masuk Islam semuanya diputus kan, putus hubungan keluarga termasuk urusan harta, sehingga bahkan ada yang diusir dan tidak membawa harta apapun ya kecuali pakaian yang dia bawa. Ada seperti itu juga, dan ada yang dianiaya juga sampai diancam untuk dibunuh, bahkan ya ada yang mungkin saja ya, saya belum punya data ya siapa yang ada yang dibunuh juga misalkan gitu. Nah ini perlu kan memang kita dari sisi tadi finansial, makanya
kenapa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan itu ya, atau salah satu bukan wajib hanya bagian ya, bagian dari zakat ya, itu untuk mu'alaf. Karena ya Allah Maha tahu bahwa di antara kondisi mereka ada yang seperti itu. Tidak punya apa-apa, mereka miskin lah gitu ya. Gitu. Baik. Berarti kalau begitu sangat besar juga ya tantangannya, lumayan. Ya. Baik, Ustaz, kita masih betah, tapi waktu mungkin yang membatasi kita. Ya. Sebelum ditutup mungkin ada closing saja. Baik ya. Ya, bahwa dakwah atau penyebaran Islam yang berkelanjutan ini salah satunya kepada kaum mu'alaf gitu ya. Jadi bagaimana kita membina mereka, bagaimana kita menguatkan yang pertama ya, terutama adalah terkait dengan akidah. Ya, kalau sudah akidahnya kuat, ya, syahadatnya benar-benar kuat, ini mau diiming-imingi dengan apapun mereka tidak akan kembali lagi kan. Sebagaimana kata Rasul, sebagaimana kalian tidak mau masuk neraka kan, itu masuk api. Jadi bencinya mereka kepada kekafiran itu sebagaimana mereka benci dimasukkan ke api neraka. Nah itu ini menjadi harus jadi satu doktrin utama, bahwa kita tidak bisa mengandalkan dari sisi finansial. Satu sisi sebagai perantara, kalau istilahnya ganjal gitu ya, ganjal, tapi bukan jadi pokok itu. Jadi pokok adalah memang menanamkan keyakinan akidah yang kuat. Kalau sudah akidah kuat, ini bukannya mereka menerima nantinya kan, bahkan kalau mereka berada justru jadi pemasok, justru mereka jadi pemberi, sebagaimana yang diharapkan dari hadis tadi. Jadi bukan hanya penerima, ya. Nanti mereka pertanyaannya, kapan menerima seumur hidup kan menerima jadi mu'alaf. Ada orang yang juga tersinggung kan ketika masuk mu'alaf, masa saya disebut mu'alaf kalau saya sudah 10 tahun dahulu. Bahkan dia bukan mu'alaf lagi kan. Bahkan jadi muslim yang kuat, mukmin yang kuat, yang siap membela Islam, sebagaimana zaman Rasulullah orang-orang Yahudi masuk Islam kuat Islamnya, orang Nasrani masuk Islam kuat Islamnya, dan sekarang pun banyak ya kita lihat orang-orang yang masuk Islam dan kuat Islamnya, dan justru mereka luar biasa kan mempertahankan Islam. Ini yang utama bagi kita gitu, Ustaz. Baik, Ustaz, terima kasih atas pemaparannya sekaligus closingnya. Para pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah barusan kita sudah mendengarkan pemaparan yang luar biasa dari guru kita semua tentang urgensi dan dinamika dakwah mu'alaf. Dan tentu saja ini menjadi motivasi untuk kita semua untuk senantiasa istiqomah di jalan Allah dan tidak bosan terus-menerus istiqomah juga di jalan dakwah. Mudah-mudahan dakwah mu'alaf ini, terutama yang digagas oleh Persatuan Islam dengan BMC ya, Bina Mu'alaf Centernya, diberi kekuatan oleh Allah, diberi keistiqomahan ya, untuk senantiasa menjalankan tugas dakwahnya dengan sebaik-baiknya. Dan mudah-mudahan Islam ini bisa terasa oleh semua ya, sebagai rahmatan lil alamin. Baik untuk kita yang sudah memeluknya sejak dulu, ataupun bagi para mu'alaf ya yang baru masuk Islam, ataupun untuk seluruhnya di muka bumi ini gitu ya, merasakan bahwa Islam ini adalah rahmatan lil alamin. Pemirsa, mungkin itu yang dapat disampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temukan keberkahan dalam setiap emas. Toko Emas Persatuan Islam, tempat terpercaya untuk perhiasan emas berkualitas dengan harga yang bersahabat. Kami hadir dengan berbagai pilihan perhiasan emas yang elegan dan modern. Toko Emas Persatuan Islam adalah pilihan tepat untuk perhiasan impian Anda